Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tobat dan sahabat Islam, kembali lagi kita di channel Tobat TV. Yang mudah-mudahan kita hari ini diberikan umur panjang dan keberkahan rezeki di setiap langkah tujuan hidup kita. Kisah Wendy Lofu khatam Al-Quran demi memfitnah Islam. Hidayah memang tak pernah terduga, bisa datang kapan saja dan kepada siapa saja. Hal itu dirasakan sendiri oleh Wendy Lofu. Pria dari etnis Tionghoa ini mengaku sudah memeluk Islam kurang lebih 7 tahun. Namun dia kembali mengucap 2 kalimat syahadat pada tahun 2018 setelah bergabung dengan Mu'alaf Center Indonesia. Baik, sebelum kita lanjutkan kisahnya, jangan lupa subscribe channel ini biar tidak ketinggalan kisah para pencari Allah lainnya. Dan jangan lupa like, share, dan komen yang baik. Insya Allah keberkahan buat kita semua dari kisah para mu'alaf dan kisah-kisah Islam seluruh dunia. Alasannya kembali mengucap syahadah adalah karena sebelumnya dia hanya mengerjakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, seperti sholat, puasa, dan berlebaran tanpa mendalaminya. Karena saya merasa, udahlah, gua udah pelajari Islamnya begini, ternyata Islam itu sangat luas. Itu yang membuat saya kembali ke Jakarta. Saya ketemu dengan Mu'alaf Center. Saya mulai belajar pelan-pelan. Sebelum memeluk Islam, Wendy memeluk agama Nasrani, bahkan dia sempat berpindah-pindah 5 agama, dan sempat tak percaya adanya Tuhan atau ateis, sebelum akhirnya memeluk Islam dan menjadi mu'alaf kembali. Wendy pun menceritakan masa-masa kelamnya menjadi pembenci Islam. Bahkan awalnya dia masuk Islam bukan karena tersentuh dengan keindahan Islam, tapi dia mengaku masuk Islam karena keterpaksaan. Gua mengenal Islam karena terpaksa. Satu, terpaksa, kedua, kecelakaan. Saya ketika ateis, saya menjadi orang nakal. Kenakalan saya cukup aku dan Allah yang tahu. Ketika masa nakal, gua cukup rasis dengan Islam karena pengaruh lingkungan. Di lingkungan seperti itu akhirnya saya membenci Islam dengan bantuan beberapa teman, dan akhirnya timbul mindset saya sangat membenci Islam. Lanjut dia. Kemudian pada saat itu Wendy pun berpikir bagaimana cara memfitnah Islam, tapi dengan bukti. Gua mencari celah dengan cara membaca Al-Quran dan beberapa buku hadis yang saya beli. Saya mencari celah di situ. Saya membaca Al-Quran bersama 1-2 teman saya. Hal yang pertama kali saya cari adalah hal yang kemungkinan akan gol fitnahan saya. Adalah bagaimana caranya menghina dan memfitnah Islam, agar orang Islam pun membenci Islam itu sendiri, kata dia sambil sesekali menahan tangis. Wendy pun mencari apa yang dibenci oleh orang Islam itu sendiri, yaitu poligami. Saya cari dalilnya, saya cari bagaimana membuktikan di waktu itu pemikiran saya, maaf ya ini kasar, bagaimana membuktikan Muhammad Nabi ini adalah seorang hypersect tuturnya. Akhirnya Wendy Lofu membaca Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang poligami. Dan saya ketemu ternyata di zaman Rasulullah orang bisa menikahi lebih dari 100 perempuan dan dijadikan budak dinikahi. Dan Masya Allah, Allah menurunkan ayat tentang poligami. Nikahilah maksimal 4, dan kalau tidak sanggup berlaku adil, nikahilah 1, kata Wendy menjabarkan ayat Al-Quran yang dia baca. Gue langsung terbesit, ini orang cuma ada 2 pilihan, orang dari masa depan, kalau tidak, orang yang memang diutus sama Allah. Karena tidak mungkin mengatakan sesuatu berturut-turut dalam Al-Quran, kalimatnya pun tidak ada letak kesalahan, sambung dia. Lanjut Wendy bercerita, sebelum memeluk Islam, dia sudah khatam Al-Quran 3 kali. Namun alasannya hanya untuk mencari kesalahan, menghina, serta memfitnah Islam. Saya sudah membaca Al-Quran waktu kafir, khatam 3 kali, saking nakalnya mencari kesalahan. Dan Alhamdulillah di situ mungkin Allah permudah saya untuk memahami isi Al-Quran dan juga dengan bantuan hadis. Dan begonya gua ada guru ustadznya.
Dan gua nanya ke Ustadz, dan Ustadz ini tidak tahu tujuan saya memfitnah Islam, kenang dia. Setelah membaca isi Al-Quran yang dilengkapi dengan hadis, Wendy memutuskan menyerah untuk mencari kesalahan Al-Quran. Dan akhirnya isi Al-Quran saya lengkapi dari hadis-hadis yang ada. Dari semua isinya ada beberapa yang membuat saya menyerah untuk menyerang Al-Quran, terang Wendy Lofu. Berbicara perihal hubungan antara Al-Quran dan sains modern, tak disangka Wendy, kitab suci itu ternyata menyinggung berbagai fenomena yang baru yang ditemukan kaum ilmuwan pada masa modern. Artinya lebih dari 1400 tahun silam yang lalu Al-Quran sudah mengetahuinya. Saya mengakui Nabi Muhammad adalah pembawa risalah dari Tuhan, dan Al-Quran sungguh luar biasa. Sebab apa yang disampaikan 1400 tahun yang lalu terungkap. Salah satunya bukti sains misalnya. Itu baru ditemukan beberapa ratus tahun kemudian sejak Al-Quran turun, kata dia. Inilah kisah singkat dari Wendy Lofu yang sengaja ingin memfitnah Islam. Akhirnya Allah memberi hidayah kepadanya, dan kita doakan mudah-mudahan hidayah ini terus dijaga dan terus diberikan kekuatan di dalam menyiarkan agama Islam ke seluruh pelosok dunia. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.